Pemirsa Muslim masa kini, menikmati suasana di hutan mangrove ini membuat saya semakin bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menikmati keindahan sekaligus mengetahui fungsi dari hutan mangrove semakin membuat saya sadar bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada yang sia-sia, seperti hutan mangrove yang memiliki berjuta manfaat ini. Ngomongin tentang hutan mangrove, yang dibutuhkan ini sebenarnya bukan cuma manusia yang membutuhkan hutan mangrove, tapi beberapa makhluk hidup lainnya juga membutuhkan hutan mangrove untuk keberlangsungan hidup mereka. Sebenarnya saya mau ke arah penangkaran burung, karena itu salah satu makhluk hidup yang juga membutuhkan adanya hutan mangrove. Nah, sebelum saya ke sana, saya mau juga deh ngasih lihat sebenarnya hutan mangrove itu sebenarnya hutan mangrove itu dibutuhkan oleh makhluk hidup apa saja. Ini dia, saya mau jalan-jalan ke sana lagi. Masya Allah, indahnya. Hutan mangrove memang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tak hanya manusia yang membutuhkan hutan mangrove untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya dari kerusakan alam, mangrove juga dibutuhkan makhluk hidup lain yang tinggal di dalamnya. Berikut ini adalah jenis fauna atau binatang yang ada di hutan mangrove. Kepiting laga. Kepiting ini disebut juga dengan kepiting pemain biola karena gerakan capitannya mirip dengan orang saat memainkan biola. Terdapat sekitar 80 spesies kepiting laga di seluruh dunia yang memiliki warna-warna yang indah. Berikutnya adalah kepiting oranye. Kepiting ini menggunakan kedua capit besarnya untuk menangkap makanan di substrat mangrove yang halus. Kepiting ini memakan cacing-cacing bintik yang kecil. Tempat tinggalnya ada di bawah akar dan substrat mangrove yang halus. Kepiting ungu pemanjat juga merupakan hewan yang tinggal di hutan mangrove. Kepiting ini sering memanjat akar-akar mangrove dengan tujuan untuk menghindari air laut yang pasang dan juga sebagai upaya untuk melindungi diri dari predator. Kepiting lainnya adalah semapur. Dinamakan kepiting semapur karena kepiting ini seringkali menaik turunkan capitnya, seperti orang yang memainkan kode semapur. Sebenarnya maksud kepiting ini menaik turunkan capitnya adalah untuk menandai daerah kekuasaannya. Berikutnya adalah kelomang mangrove yang merupakan jenis binatang yang bisa hidup di darat maupun di air. Kelomang mangrove ini mudah dikenali dari warna kakinya, yaitu bergaris-garis biru. Selain kelomang mangrove, ada juga kelomang darat. Perbedaan di antara dua kelomang ini adalah kelomang darat merupakan kepiting anomura yang memiliki 3 pasang kaki yang dilahirkan tanpa cangkang. Seiring dengan perkembangan tubuhnya, kelomang ini juga akan melepas cangkangnya yang semakin sempit dan mencari cangkang baru. Udang pistol juga merupakan hewan penghuni hutan mangrove. Dinamakan udang pistol karena bunyi capitnya ini menyerupai bunyi pistol yang ditembakkan. Binatang ini juga termasuk binatang pemakan segala. Selanjutnya adalah ikan gelodok. Ikan gelodok merupakan jenis ikan lumpur yang berlompatan di sela-sela akar mangrove. Ikan ini memiliki mata yang menonjol keluar yang berfungsi maksimal untuk melihat mangsa dari jauh. Ikan ini bisa hidup di 2 alam, yaitu di air dan juga lumpur mangrove. Ngomongin tentang hutan mangrove yang ada di Indonesia, itu sebenarnya ada 3 juta hektar hutan mangrove yang berada di garis pantainya Indonesia. Sebegitu besarnya itu sampai-sampai sudah kalau dihitung-hitung adalah 23% dari hutan mangrove yang ada di dunia. Masya Allah, sebegitu hebatnya, makanya jangan sampai kita tuh ngerusak. Dan ditambah lagi ada satu hadis riwayat Abu Daud di mana kalau misalnya Rasulullah tuh udah sering banget ingatin barang siapa yang merusak bahkan mencabut dahan tanpa alasan apapun, Allah akan membenamkan kepalanya saat nanti ada di neraka. Masya Allah, nggak mau kan? Makanya kita harus menjaga ekosistem yang ada di sini. Islam menganjurkan manusia untuk ambil bagian dalam upaya melestarikan alam dan menjaga kebersihan lingkungan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menuntut peran umatnya mencegah kerusakan alam. Tuntunan Islam tentang keseimbangan alam sangatlah jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk. Allah menjadikan 7 langit. Kamu sama sekali tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang, serasi di dalam ciptaan Allah yang Maha Rahman. Lihatlah berulang kali dengan teliti, adakah kamu temui sesuatu yang tidak seimbang ataupun serasi? Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Dengan dasar itulah manusia diberikan Allah kemampuan menyeimbangkan keserasian hidup dan alam. Allah telah menciptakan dan menjadikan alam untuk kemaslahatan umat, serta memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat, baik jumlah maupun jenisnya. Agar sumber daya alam tidak terkuras dan tidak punah, setiap muslim harus memahami landasan pelestarian lingkungan hidup. Sebab pelestarian lingkungan hidup sudah menjadi tanggung jawab semua umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini pun bukan tanpa tujuan.
Alam merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka, yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Selain itu, alam juga tempat beribadah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Syariat Islam memang sangat memperhatikan kelestarian alam. Kaum muslim tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan firman-Nya dalam surat Al-A'raf. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Sumber daya alam yang melimpah di perut bumi diperuntukkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dilarang untuk membuat kerusakan. Aduh, ini semuanya indah banget. Pokoknya sepanjang mata saya memandang, gak ada sesuatu yang gak indah dan semuanya keren-keren. Masalahnya kalau di Islam itu, kan kalau kita melihat sesuatu tuh kita diminta sama Allah untuk menyebutkan kata-kata yang baik berupa doa seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Nah, udah pada tahu belum? Sebenarnya kata-kata itu diucapkan di waktu-waktu yang berbeda. Jangan sampai ketuker nih, kalau ngelihat keindahan alam bilangnya apa, kalau bersyukur bilangnya apa. Kalau yang belum tahu, saya mau kasih lihat deh. Sambil sekalian saya menikmati pemandangan di sini, yuk kita lihat yuk. Sebenarnya kata-kata baik tersebut diucapkan pada saat seperti apa? Ini dia liputannya. Sholat merupakan ibadah utama bagi seorang umat muslim. Namun selain sholat ada banyak pula ibadah yang lain, yakni berzikir. Kalimat zikir yang paling sering diucapkan diantaranya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, dan Masya Allah. Zikir tersebut biasanya terucap ketika seorang muslim sedang mengagumi segala keindahan ciptaan Allah. Namun, tahukah pemirsa bahwa arti Subhanallah dan Masya Allah seringkali tertukar? Subhanallah dalam bahasa Arab berarti Maha Suci Allah. Kalimat ini disunahkan diucapkan setelah selesai sholat. Namun, kadangkala umat muslim menggunakan kalimat tasbih Subhanallah ketika mereka tertegun setelah menyaksikan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seperti peristiwa luar biasa yang memiliki kabar baik, pemandangan alam, dan lain sebagainya. Jika dahulu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu lafal tasbih Subhanallah pernah diucapkan oleh Rasulullah ketika menyaksikan peristiwa yang tidak diinginkan. Sedangkan Masya Allah diartikan ketika melihat hal yang menakjubkan, menyadari bahwa hal yang menakjubkan tersebut semata-mata terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata Alhamdulillah diartikan kalimat tahmid yang memiliki makna menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyampaikan rasa syukur sekaligus berikrar bahwa segala kesempurnaan adalah milik Allah semata. Meski demikian, tak ada larangan lafal khusus yang digunakan untuk merespons situasi tertentu. Pada dasarnya semua kalimat tasbih dianjurkan untuk digunakan oleh umat muslim untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap kali kita merasa tertegun dengan kebesaran Allah, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat tersebut untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.